Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emersitu Suniman, NIM 170866251. Di sini saya akan menjelaskan materi proposal saya yang berjudul Hubungan Kebugaran Jasmani dan Inteligensi, Motivasi Belajar Pendidikan Jasmani SMA Negeri 1 Rengat Barat. Bahasan pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 6, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Kebugaran jasmani yang baik merupakan suatu modal dasar bagi seorang untuk dapat melakukan aktivitas jasmani secara berulang-ulang dan dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Selain kebugaran jasmani yang baik, faktor yang mendukung prestasi belajar adalah inteligensi. Inteligensi merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam belajar. Tingkat inteligensi yang dimiliki oleh individu memiliki perbedaan serta tingkat kesempurnaan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Faktor lain yang juga mempengaruhi optimalisasi prestasi belajar siswa adalah motivasi. Motivasi sebagai keseluruhan daya dan pergerak yang ada dalam diri siswa mampu menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Pertama yaitu beberapa siswa kelas 9 SMA Negeri 1 Rengat Barat sering tidak mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani. Yang kedua, motivasi siswa kelas 9 SMA Negeri 1 Rengat Barat dalam meraih prestasi belajar pendidikan jasmani. Yang ketiga itu batasan masalah. Hubungan kebugaran jasmani, inteligensi, dan motivasi dengan prestasi belajar pendidikan SMA Negeri 1 Rengat Barat. Yang ketiga itu rumusan masalah. Apakah ada hubungan yang signifikan antara hubungan jasmani dengan prestasi belajar pendidikan SMA Negeri 1 Rengat Barat? Yang kelima itu tujuan penelitian. Untuk mengetahui antara kebugaran jasmani dan prestasi belajar pendidikan SMA Negeri 1 Rengat Barat. Yang keenam yaitu manfaat penelitian. Hasil penelitian ini memberikan masukan agar mengetahui tingkat kebugaran jasmani, inteligensi, dan motivasi agar bisa mendukung guna memperoleh prestasi belajar pendidikan jasmani maksimal. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 3, yaitu kajian teori, kerangka konseptual, pertanyaan penelitian. Yang pertama kajian teori, yaitu pertama prestasi belajar, ciri-ciri pelaku belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, dan yang keempat prestasi belajar pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu kerangka konseptual, mendeskripsikan tentang kebugaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Rengat Barat. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Terdiri dari 6, yaitu tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis sumber data, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama itu tempat penelitian, yaitu di tempat SMA Negeri 1 Rengat Barat. Waktu penelitian yaitu sekitar Januari-Juni 2019-2020 setelah proposal disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang digunakan adalah siswa-siswi kelas 9 SMA Negeri 1 Rengat Barat yang terdiri dari 5 kelas dengan jumlah keseluruhan 168 siswa. Dan sampel, adapun yang dimaksud dengan sampel adalah kebagian atau wakil dari populasi karena jumlah populasi yang cukup besar, yaitu 168 siswa. Dan terbagi dalam 2 jurusan yaitu IPA dan IPS, maka digunakan sampel
proportional random sampling dan random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua elemen dan populasi mempunyai kesempatan yang sama di mana semua untuk dipilih menjadi responden. Yang ketiga itu lokasi dan waktu. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Rengat Barat, tepatnya di Jalan Raya Pematang Rebah, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Yang keempat yaitu instrumen dan teknik pengambilan data. Instrumen untuk pengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan tes TKJI untuk remaja 16-19 tahun. Adapun butir tesnya terdiri dari yang pertama yaitu lari 60 meter, gantung tubuh, gantung angkat tubuh untuk putra, gantung siku, tekuk untuk putri. Yang ketiga, baring duduk 60 detik, 4 loncat tegak. Dan yang kelima yaitu 1200 meter untuk putra dan 1000 meter untuk putri. Yang kedua, inteligensi. Instrumen untuk mengukur tingkat inteligensi dengan menggunakan hasil tes IQ yang telah dilaksanakan pada siswa di kelas 9 bekerja sama dengan Yayasan SMA Negeri 1 Rengat Barat. Motivasi yaitu instrumen untuk mengetahui tingkat motivasi menggunakan angket yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu. Yang kelima, teknik analisis data. Itu ada 3. Yang teknik pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah data tersebut berdiskripsi normal atau tidak. Yang kedua, uji linearitas. Uji linearitas adalah uji untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan sebagai predikator mempunyai hubungan yang linear. Ketiga, uji hipotesis. Uji untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.